warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bu Amel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang iodometri gitu ya, khususnya pada bab perhitungan. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Nah, dari kali ini gitu ya, kita akan membahas ya. Yang pertama adalah tentang larutan KBRO atau bakunya gitu ya. Apa aja? Pertama adalah rentang seimbang menghitung normalisasi yang sebenarnya. Oke, kemudian yang tentang natrium yang didengangkan dia bakunder gitu ya. Yang pertama adalah kita akan menghitung rentang seksama penimbangannya gitu ya. Kemudian bukan perhitungan normalitas semalitas larutan bakunya gitu. Ada. Oke, nah sampel yang akan kita gunakan pada iodometri sesuai dengan headnya gitu ya. Kita akan menggunakan kapal CU ya. Nah, depan dipakai penghitung rentang seksama penimbangan, perhitungan kadar sampel, dan perhitungan penyimpanan. Jadi dicocok kunci. Yuk langsung aja kita mulai ke slide pertama. Nah, kita akan melakukan perhitungan yang ada untuk larutan KBRO3. Let's do it ya, langsung ya. Tentang seksama penimbangan dulu. Yang pertama tadi di handout udah ada ini ya. Di handout kita diminta untuk membuat gitu ya 1000 mili. Oke ya. Kalau mau bikin 1000 mili, maka kita harus melarutkan 2,7 gram KBRO3 dalam labu 1000 mili. Nah, oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bikin berapa gitu ya. Nah, kita mau bikin 100 mili aja. Nah, karena kenapa? Ternyata yang kita butuhkan hanya lebih kurang sekitar 75 mili untuk proses pembakuan gitu ya. Pembakuan tiosulfatnya, maka kita cukup pakai 100 mili saja. Artinya apa gitu ya? Nah, di sini kita harus melakukan pendekatan dulu. Kita ada pendekatan teori dan pendekatan yang mau kita buat. Nah, kita lihat yang pertama, normalitasnya. Di sini kita mau normalitasnya sama-sama 0,1. Oke, 0,1, 0,1. Lalu bagaimana dengan volumenya gitu ya? Kalau di sini secara teoritis dia bikinnya 1000 mili, di sini dia 100 mili. Yuk kita tulis. V-nya teorinya 1000, dibuatnya adalah 100 mili. Kemudian kita lihat normalitasnya. Nah, di sini ya. Normalitasnya sudah berapa massa yang harus ditimbang? Kalau kita mau bikin 0,1 N 1000 mili, maka kita butuhnya berapa di sini? 2,78 gram. Ya. Di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang ingin kita bikin? Kita ingin bikin 0,1 N hanya 100 mili dan berapa masanya. Nah, bagaimana caranya? Ya, enak ini, gampang. Ini sama angkanya, maka kita bisa lakukan perbandingan. Ya, berarti siapa yang dibandingkan kalau N-nya sama? Ya, berarti yang dibandingkan adalah si siapa di sini? Ya. Nah, ini yang harus dibandingkan. Ya, si volume terhadap massa. Sehingga nanti kita akan peroleh hasilnya seperti berikut ini gitu ya. Oke, kemudian kita kasih tanda perbandingan, sehingga kita akan memperoleh apa? Kali silang gitu ya. Massa akan sama dengan ya 2784, pindah ruas ya. Dibagi dengan 1000, dia turun ke bawah. Dikalikan dengan 100 mili, sehingga kita ketemunya adalah 0,2784 gram atau setara dengan 278,4 miligram. Gampang ya? Oke, kita sudah dapat nih secara, kalau artinya apa? Kalau kita mau bikin 100 mili 0,1 N ya, maka kita harus menimbang berapa? 278,4 miligram si KBRO3. Oke ya, next kita lanjut. Nah, ingat-ingat bahwa namanya larutan baku, dia harus konsentrasinya harus sangat tepat gitu ya, maka kita harus melakukan penimbangan seksama. Tadi kita udah dapat ini nih. Ya. Ingat, penimbangan seksama dikalikan berapa? Plus minus 0,1%. Ya, masih ingat rumusnya ya. Jadi artinya apa? Pada rentang terkecil, angka ini dikurangi dengan 0,1% kalikan angka yang seharusnya gitu ya. Sehingga kita peroleh berapa? Nah, 278,1216 mg ini hasil hitungan kalkulator. Nah, ini yang perlu Bu Amel ingatkan gitu ya. Nah, kita harus mencocokkan perhitungan kalkulator kita ini dengan alat yang ada di lab. Nah, kebetulan alat yang di lab itu ya, di lab kita gitu ya, dia hanya bisa masuk ke kapasitasnya adalah 2 angka di belakang koma untuk miligram. Maka apa? Ini kita harus bulatkan ke 2 angka di belakang koma.
Sehingga kita peroleh berapa? 278,12. Karena kalau kurang dari 5, pembulatan ke atas tetap 0 ya. Sehingga kita perolehnya adalah 278,12 mg. Ingat, disesuaikan dengan alat yang ada di lab. Kemudian kita lihat rentang terbesarnya 278,4 mg ditambah ya 0,1% kali 278,4 mg. Sehingga kita dapat berapa nih? Nah, ini gitu ya. Lagi-lagi apa? Disesuaikan dengan di lab. Karena di lab kita hanya punya bisa sampai untuk miligramnya 2 angka di belakang koma, maka kita bulatkannya adalah 2 angka di belakang koma saja. Lihat di sini. Oh, 4. 8. Oh, 8 lebih dari 5, maka pembulatan 1 ke depan. Sehingga kita perolehnya berapa? 278,64. Artinya apa? Nanti kalau kita melakukan penimbangan di lab, timbangan seksamanya berapa? Nah, harus pada rentang ini. 278,12 sampai dengan 278,68 mg ya. Jadi harus pada area ini. Boleh nggak tuh 278,00? Nggak boleh karena lebih kecil daripada 278,12. Boleh nggak 278,40? Boleh karena dia masih ada pada rentang ini gitu ya. Atau boleh nggak 278,25? Boleh karena dia masih pada rentangnya gitu ya. Gampang ya. Oke, nah karena kita menimbang kan tidak mungkin benar-benar akurat, maka apa yang perlu diingat-ingat gitu ya. Karena kita sudah tahu rentangnya, maka kita selanjutnya akan menghitung ya normalitas KBRO3 yang sebenarnya gitu ya. Nah, di sini kita sudah ada gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung normalitas KBR yang sebenarnya? Kita bandingkan lagi gitu ya. Nah, masa teoritisnya tadi kita untuk menimbang kita butuh berapa tadi? 278,4 mg. Seharusnya seperti itu. Ya, tapi ternyata apa? Misalkan kita menimbangnya, ternyata dapatnya 278,64 mg. Maka tidak boleh nanti langsung kita tembak gitu ya. Normalitasnya adalah 0,1N, tidak boleh seperti itu gitu ya. Maka apa? Kita lakukan pendekatan yang sebenarnya. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini. Kalau 278,4 dia 0,1N. Maka kalau sekian berapa N? Ini kan realnya gitu ya, realnya. Maka kita lihat di sini kita sudah dikasih rumus nih di sini gitu ya. NKBR gitu ya, itu akan sama dengan apa? Massa atau gram KBRO3 yang ditimbang dibagi dengan gram KBRO3 teoritis kalikan dengan normalitas teoritis. Ini dari mana sih? Ini didapat dari hasil perbandingan gitu ya. Perbandingan teoritis dibanding dengan yang real di lapangan atau yang ditimbang. Nah, kemudian kita masukkan aja nih datanya ini gitu ya. Kita perlu apa? NKBRO3 itu akan sama dengan miligram. Nah, hati-hati ya. Di sini kalau kalian pakai gram, maka bawahnya juga gram. Berhubung di sini kita pakainya miligram, maka kita pakai miligram. Miligram KBRO3 yang ditimbang dibagi dengan miligram KBRO3 teoritis kalikan NKBRO3 teoritis atau yang kita jadikan acuan gitu ya. Sehingga kita peroleh berapa di sini? Nah, ini dia. Ya, 278,64 set yang ditimbang. Ya, ini yang ditimbang. Ya, yang ditimbang ini gitu ya, masuk ke sini. Ya, kemudian kita lihat di sini, teoritisnya berapa? Teoritisnya ini. Ya, masuk. Ya, sehingga kemudian apa gitu ya? Kemudian kita peroleh hasilnya. Ya, ternyata dapatnya berapa? 0,100000682N atau kita bulatkan saja gitu ya. Jadi 4 angka belakang koma kita peroleh berapa? 0,1001N ya. Nah, normalitas ini adalah normalitas KBRO3 yang sesungguhnya. Ya, yang akan apa? Yang akan menjadi acuan kita pada saat kita melakukan pembakuan natrium tiosulfat. Oke, video ini kita skip dulu sampai di sini gitu ya. Kita masuk ke forum diskusi. Jangan lupa klik video kedua dan video ketiga dari bagian part perhitungan ini. Assalamualaikum.